Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, saya di sini Eka Nurina Pratiwi, dipanggil Eka Pratiwi. Di sini saya akan membawakan sebuah topik yang tentunya familiar banget buat kalian semuanya. Siapa sih di sini yang nggak pernah merasakan kecemasan? Pasti semua pernah merasakan kecemasan, uh, entah itu dalam kayak kita mau presentasi gitu, kayak nervous gitu, itu termasuk cemas. Jadi dalam bahasa lain, cemas menurut psikologi adalah anxiety disorder. Dan di sini aku mau ngejelasin sama kalian beberapa cara untuk mengatasi cemas tersebut. Jadi kalau kalian selama ini belum tahu caranya gimana mengatasi cemas, di sini aku mau sharing buat kalian semuanya, semoga bisa membantu ya. Dan ada yang pertama adalah menarik nafas dalam-dalam. Jadi ketika misalnya gini, ketika kalian mau presentasi, kalian cemas, nervous, kalian tuh tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan gitu. Insya Allah itu bakal mengurangi dan mengurangi reda cemas yang kalian punya gitu. Jadi dengan menarik nafas, tubuh kita itu menjadi agak sedikit rileks gitu, nggak terlalu cemas. Jadi begitu. Terus yang kedua itu ada memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketika kalian cemas, contohnya dalam bidang tadi itu presentasi, kalian tuh fokus gitu, jangan kayak terbagi fokusnya, kalian fokus dalam satu arah tersebut. Terus kemudian ketika kalian tuh fokus terhadap apa yang kalian jalani, kayaknya anxiety itu atau kecemasan itu akan hilang. Dan di sini juga ada menghindari minuman berkafein dan alkohol. Jadi sebagian orang ya juga ada yang kalau mereka cemas, banyak masalah gitu, larinya ke alkohol dan minuman keras. Sebenarnya itu termasuk cara yang salah ya, jujur aja. Karena dengan kita mengonsumsi kafein atau alkohol, justru itu akan membuat kita semakin cemas gitu, semakin merusak diri sendiri gitu. Banyak organ yang rusak karena minum-minuman keras tersebut, malah akan membuat diri kita tuh jauh lebih buruk gitu. Jadi nggak menghindari kecemasan, tapi malah justru membuat kita jadi rugi gitu. Jadi terus ada yang selanjutnya yaitu bercerita kepada teman terdekat atau orang terdekat. Jadi begini, ketika kalian cemas mengalami sesuatu yang mungkin di luar prediksi gitu, kalian bisa curhat sama orang-orang terdekat, sama orang-orang yang kalian percaya. Karena apa? Semakin kita cemas, semakin kita memendam sebuah emosi, semakin kita tuh semakin menumpuk energi negatif, dan di situ kita akan meledak di suatu saatnya nanti. Kalau benar-benar energi negatif itu udah benar-benar menumpuk sampai banyak, dan itu suatu saat nanti bakal meledak gitu. Jadi disaranin kalau kita cemas gitu, kita ngobrol sama teman-teman terdekat atau orang-orang terdekat yang kita percaya gitu. Itu fungsinya itu untuk mengurangi energi negatif tersebut agar tidak mengumpul dan suatu saat nanti tidak meledak gitu. Ya, itu mengurangi cemas juga, karena nantinya kalau kita curhat pada teman-teman terdekat, orang-orang terdekat, kita akan mendapatkan solusi dari apa yang kita alami gitu. Nah, terus ada yang selanjutnya yaitu makan secara teratur dan minum cukup air. Jadi makan secara teratur dan minum cukup air itu juga bisa meredakan cemas. Karena ketika kalian kurang tidur atau kurang makan, pasti kalian akan merasakan emosi, gampang marah, dan di situ juga terdapatnya cemas juga. Jadi termasuk makan dan minum itu bisa mengurangi cemas. Jadi mulai sekarang rajin makan dan minum untuk mengurangi cemas. Segitu saja dari saya. Bye bye. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf.